Gini ya, Bunda Ari kan Batak ya. Ini aku bukan ini. Aku pengen nanya, cara menikah Batak gimana? Orang Batak sebelum Iya. menikah mereka itu harus marhusib dulu, datang dulu antar keluarganya, dibicarakan dulu sampai di mana batas kehidupannya. Begini bogono di mana pestanya, berapa keluarga yang sanggup, kalaupun tak sanggup kalau ada uang perempuan boleh ditambahi. Kayak mana lah supaya anaknya ini sama kan gitu. Itu cara Batak ya. Enak kan kalau cara Batak ada nih langsung tek urutannya. Nah, yang gua tanya, ketika menurut Yesus, cara Yesus mengajarkan menikah bagaimana? Silahkan. Loh, di Kejadian pun ada, tunggu dulu. Loh, di Kejadian Yesus belum dilahirkan dong. Ini kan firman Tuhan juga, ini kan Alkitab, lucu ini. Gua pengennya firman Yesus. Oh. Udah Armi nggak usah dijawab. Kenapa? Ini Itu pertanyaannya tuh nggak nyambung, udah nggak usah dijawab. Iya, lari-lari. Memang Bang Kores ini lari-lari, aneh. Kalau udah nggak bisa dia menjawab, iya kan katanya menuruti. Nih, Bang Kores lagi duduk, itu nggak lari-lari enggak. Iya, ini lagi sambil push up loh kita ngobrol. Aku push up ini 2 jari. Gimana Bu Darni? Bu Darni bilang turutilah Yesus. Nah, aku kayak gini menuruti cara menikah dari Yesus. Itu di mana adanya? Matius, carikan dulu Bang Christian di Matius ini. Di Matius ada tuh. Tadi pas ditanya cara menikah Batak gimana? Wah, tek Bu Darni, sat cepet itu. Ketika ditanya cara menikah Yesus, susah kan. Namanya juga itu tetap juga harus santun. Nah, kalau misalnya bingung kayak gini kan jadinya orang-orang mikir, oh iya juga ya, gimana cara mau nurutin Yesus? Yesus tidak mengajarkan semuanya. Ya, maklumnya karena nggak semua harus sepintar kalian bisa dihafal, bisa ini, itu kehebatan kalian itu aja. Iya, seenggaknya kalau nggak dihafal yang penting tertulis. Jadi kalau lupa tinggal dilihat kan gitu. Bukan nih, aku udah hafal ayat 3 loh, baru 3 hari baca loh. Siapa? Aku. Oh, mantap loh. Percaya Bu. Mau bukti? Ini carilah mana ayat perkawinan itu. Di Matius. Coba dicari. Aku kasih 2 tahun lah, 2 kali ulang tahun Bu Darni, aku kasih waktu. Aduh, apa? Biar cepat, aku bantu. Chris bantuin itu minta tolong dia. Ketawa dia. Bang Christian ketawa dia. Udah lama cepat Bang Christian enggak masuk room ya Bang Christian. Sibuk pelayanan. Sibuk. Lihat pernikahan pada waktu di Kanaan. Ya, selamat di Kanaan tuh Yesus telah memberikan menjadi air itu menjadi anggur pada waktu di Kanaan. Tetapi perintah di dalam Kristen apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu prinsip pernikahan di dalam Kristen. Oke, itu prinsipnya. Oke. Prinsipnya bagus itu. Apa yang sudah dipersatukan Allah bisa di itu. Dengar editor, ayat you tak perlu bagi tahu itu ayat, tapi prinsip dalam pernikahan Kristen itu yang penting. Nah, caranya gimana supaya prinsip ini terrealisasi? Caranya gimana? Caranya begini. Oke. Pada waktu Maria itu bersama dengan Yusuf, sebelum Maria Yesus Maria dikandungkan oleh Roh Kudus. Itu adalah di dalam permulaan itu perlu pertunangan, oke? Dalam pertunangan itu maksud dia kita tidak boleh menyentuh wanita itu sebelum kita bernikah. Itu di dalam doctrine of Christian. Doktrin maksud dia itu pengajaran di dalam kekristenan. Kalau doktrin of Jesus gimana? Dengar. Oh, gimana? Di dalam pernikahan dalam kekristenan adalah perlu ada pertunangan. Itu cara pertama. Itu Yahudi. Itu di mana sebenarnya itu setiap negara ataupun setiap dia ada berbeda-beda cara pertunangan, tetapi kita Yesusnya banyak, tiap negara beda-beda gitu. Continue. Sekarang kita berbicara tentang Yesus karena dia orang Yahudi. Yahudi ada cara dia tersendiri. Oke.
Orang Yahudi ini dia mesti Kan perlu Yahudi ada diterangin pertunangan. ya. Pertunangan itu maksud dia supaya kita tahu bahwa ini orang kita boleh mengenal dia di dalam Caranya. masa pertunangan itu. Itu juga suku Yahudi. Gini Joren, kalau di bawah pertunangan nanti jauh lagi. Nanti kalau gua tanya cara bertunangannya gimana, bingung sendiri. Makanya Yes, nikahnya aja. Sebab itu cara orang Yahudi, cara orang Indonesia berbeda, cara orang Malaysia berbeda. Lah ini yang ditanya bukan cara orang Yahudi, cara orang Indonesia, cara Yesus. Gimana Saya caranya? cakap tadi, cara Yesus itu adalah menurut keturunan orang Yahudi. Itulah cara Yesus. Nah, ya udah ya. Gimana? Menurut orang Yahudi, karena Yesus itu adalah orang Yahudi. So, itu Bang Joren, tunggu Sabar. ini ayatnya kita. Saya lagi nih. Matius 19 ayat 5 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan Itu bukan- bersatu dengan itu istrinya. sesudah. Keduanya itu menjadi after. satu. Bukan, aduh. Aku ya dikit ya Bang Andi ya. Enggak apa-apa. Matius berapa? 19 berapa? Melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Itu Itulah perintah cara Yesus. perkawinan sebahagian orang Kristen. Tidak bisa kalau sudah dipersatukan tidak bisa lagi bercerai, tidak bisa lagi berpisah Matius- gitu. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini ya. Nah, ini baru enak gitu. Ada caranya gitu kan ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, di sini kan pria tinggal bersatu dengan istrinya udah disebut suami istri. Kan gitu pernikahan Kristen enak kan? Itu Bukan, tapi ada Loh, kok bukan? perintah. Itu perintah. Itu perintah Yesus. Tapi kok bukan? Ini malah jadi bukan. Itu yang dibawa loh. Selamat datang di jebakan Batman. Kembali. Gini ya. Silakan Bang Andi. Bu Darni, dengarin dulu sama Pak Jo ya. Caranya begini, saya kasih contoh ya. Anda punya anak laki-laki. Ibu Darni punya anak perempuan. Gitu ya. Pak Jo punya anak laki-laki, Ibu Darni punya perempuan. Mereka berdua suka sama suka. Orang tua sudah merestui begitu. Bagaimana cara Anda menikahkan anak Anda? Brother, itu nikah, itu perkawinan. Ya, Bang. That's why kita menurut Kristen kita mesti perlu ditunangkan dulu. Oke, Lepas itu pertunangan itu, pertunangan itu maksud dia kita harus bertunang dengan anak perempuan dengan laki-laki itu bertunang supaya dalam masa pertunangan itu mereka belajar arti perkawinan. Kita akan ajar mereka untuk arti perkawinan, apa itu pernikahan. Barulah dinikahkan di dalam gereja. Itu prinsip dalam Kristen. Dia tidak boleh untuk terus dinikahkan tanpa mengetahui apa arti dia pernikahan. Itu orang Kristen. Pertama, Bang Andi aku tinggal 10 menit ya. Bang Andi, lanjut. Jadi pertama, Anda tunangkan dulu anak Anda. Kedua, Anda masukkan pergi ke gereja. Caranya mengkawinkan dia supaya sah begitu. Caranya ada enggak ajaran Yesus? Oh, begini caranya loh. Ini loh yang dibaca loh. Ayat ini dibaca di Bible loh sudah gitu loh. beritahu tadi apa cara dia. Yesus sudah berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. So pengakuan iman pada waktu di gereja itu, aku menerimamu seadanya. Itu maksud dia kita ada satu pengakuan iman. Orang perempuan itu akan mengaku menerima seadanya manusia perempuan laki-laki itu, dan laki-laki itu juga akan menerima seadanya perempuan itu. Dan disaksikan kedua belah pihak. Oke. Di situ caranya. Bentar. Anda Jadi pada waktu kita sudah mengucapkan kita punya kita punya pernikahan itu, lalu ditanya kedua pihak sama ada dia akan bersetuju dalam susah dalam senang, itu sudah dalam doktrin kekristenan. Kalau kita ajar kamu tidak akan paham karena itu bukan kamu orang Kristen, tapi kalau orang Kristen dia akan diajar apa itu doktrin, maksud dia. Mau jawab? Begini Pak Jo. Nah, sudah masuk di gereja, gitu ya. Ada enggak
bagaimana cara Yesus mengajarkan Anda? Brother, Atau ini daripada belum selesai dong. mengajar di dalam Alkitab. Bagaimana Anda Dia menjawab? sudah Belum selesai. tadi sudah ibu sudah bagi tahu tadi. Belum selesai. Nasihat di dalam Alkitab, tetapi Belum selesai. doktrin setiap gereja itu dia Belum berbeda. selesai. Belum selesai. Ini Maksud Anda mereka ini, Ntar dulu, maksud Bu mereka Darni. ini ada ayatnya di Alkitab, teman-teman, ada ayatnya gitu. Sudah dijelaskan Ada. dalam Alkitab Itu. sudah menjelaskan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh Iya. dipisahkan oleh manusia. Betul. Itulah Yesus mengajar di situ. Itu saja Yesus sudah mengajar. Tetapi Ya kan bukan itu yang ditanya. pengakuan iman itu adalah setiap perkataan dalam kata-kata kita itu untuk menerima sebagai seorang istri dan laki-laki itu di gereja pengakuan iman. Jadi kalau kita jelaskan pun kamu orang tidak paham. Iya, Sebab makanya jangan setiap pengakuan dijelaskan iman kalau- itu Bro, jangan dijelaskan kalau nggak ditanya. Dengerin dulu lah. Ngerocos saja panjang kok nggak ditanya. Sabar aja, dengerin dulu. Mulai lagi Bu Darni. Mana sih Bang Andi? Iya, saya belum selesai ngomong, Bu. silakan tanya. Jadi, Apa lihat? ya, Salah. belum selesai bicara, lu jawab. Ya, Jawab silakan, ditanya kan gitu. silakan. Sebab Ya. saya cuma jawab apa yang perlu. Oke. Ini ada laki-laki, ada perempuan dalam gereja, ada pendeta, gitu ya. Oke. Siapa yang ngajari pendeta ini dan bagaimana cara pendeta ini mempersatukan ini? Sumbernya dari mana? Brother, Pendeta ini. kalau you mau belajar lebih lanjut, jumpa pendeta. Harus Sebab ke doktrin pendeta ini duluan. you tak akan boleh belajar. Sebab apa? Saya sudah bagi tahu tadi. Ibu sudah bagi tahu tadi. Petikan apa Yesus kata. Apa Yesus sudah kata, dia sudah bagi petik. Tetapi doktrin ini, pengajaran di dalam Alkitab itu untuk pengakuan iman. Pengakuan iman itu arti dia, apabila kita berbicara, itulah pengakuan iman kita itu. Pada waktu pendeta itu akan tanya kepada itu perempuan dan akan tanya Pak, kepada pertanyaannya bukan di laki-laki. situ. Dengerin pertanyaannya baik-baik. Ini pendeta ini belajar dari mana? Belajar Siapa dari yang- Alkitab. Saya belum Memang kita selesai. sudah jelaskan tadi, brother. Sudah jelaskan tadi di dalam Alkitab sudah dinyatakan. Apa? Maksud dia itu wanita itu harus tunduk kepada suami dan Bukan itu syarat-syarat sesuai mengasihi suami. Makanya dengerin Tetapi, dulu dong. Waktu setiap- mepet setiap- nih. Mau waktu mepet. Apa yang dibaca pendeta untuk menikahkan perempuan ini? Apa yang dibaca pendeta itu? That's why, kan ibu sudah bagi tahu tadi. Prinsip dalam kekristenan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Baik. Apa kata Tuhan Yesus tadi? Ibu sudah bagi tahu, sudah jelaskan tadi. Tapi you lagi mau tanya apa pendeta bagi tahu. Tetapi dia macam ini. Pendeta itu menjelaskan setiap ayat. Maksud dia ayat ini berarti apa? That's why macam kalau you punya Jadi pembicara, begini, dia Pak, akan menjelaskan. stop. Aku paham. Jadi ada pendeta, ada mempelai di depan dia membaca apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu yang dibaca betul? Betul? Langsung, jadi mereka langsung sah suami istri. Kalau sudah Memang di dia akan jelaskan. gereja, iya. Oke. Jadi yang dibaca pendeta untuk Kan, supaya Bang Andi, dengerin itu dulu kan Bu. ada Gimana sih Bu? pihak, Bang Andi. Bang Andi, kedua Mana yang belah bisa pihak dipercepat itu kenapa loh. diputer gitu loh. Tunggu dulu Bang Andi, saksi-saksi sudah di situ loh semuanya. Iya. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan, pendeta, jemaat-jemaat, keluarga sekampung Ya, ya udah dari paham Amerika, itu. dari Australia, dari Iya. Palembang, dari Jawa, semua Iya. dari situ. Ibu dengar, biar didengar dulu. Ya udah Ibu Darniana sama Pak Jo yang ngobrol. Pernikahan. Dari Bang Andi. Dengerin dulu. Makanya udah saya singkat loh. Oke, silakan. Pendeta, Teruskan. nih dengerin. Pendeta berbicara kepada kedua mempelai, disaksikan klub sepak bola seluruh dunia di dalam gereja. Oke, pendeta berbicara. Oh iya. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Langsung bisa tidur nanti malam gitu ya, saya. Ya udahlah, udah bisa malam pertama. Ya, langsung Lucu, sah. Bang Andi. Udah itu dari cuman begitu aja kok susah ditanya dari tadi. Oke, Kenapa silakan. jadi ribet Teruskan. gitu loh.
Bang Andi yang ribet dari tadi udah kami capek, udah tenggorokan pun Enggak, sakit ini. pertanyaannya singkat tapi Anda putar lah. Anda lah dari gereja, Anda lah dari Australia gitu loh. Harus ke gereja kami harus ke sana. Kalau nggak ke sana Oke. itulah dibilang kubur Apakah, kebo. dengerin lagi, apakah semua caranya sama antara Protestan, Katolik, dan Advent? Semua sama caranya? Sama, kalau itu Begini, sama. begini Pak, begini. Setiap denominasi kekristenan itu dia ada doktrin tersendiri. Doktrin arti dia pengajaran ataupun penjelasan tentang firman Tuhan. Tetapi kebanyakan seluruh dunia ini dia akan petik ayat dalam Alkitab apa yang Yesus kata dan lalu diterjemahkan supaya ayat itu jelas bagi setiap perkawinan itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan Oke, oleh manusia. itu. Iya, udah Karena paham. itu Nggak boleh, nggak perkataan boleh, Bang Yesus Andi. sendiri. Bang Nggak usah Andi, di- nggak nggak usah boleh kamu dipanjangin, ikutkannya. nggak ditanya. Nggak boleh ditambahi 2, Iya. 3, 4, 5. Siapa yang nambahin? Orang ada yang Pendeta nambahin banyak bilang, kok. kalau- Makanya kalau didengerin perkawinan dulu lah. nggak boleh Kenapa lu tambah gitu panjangin? Rindu Bang Andi ngomong. Jangan dipanjangin, pendek aja udah. Kan udah jelas, pendeta berbicara, disaksikan seluruh klub sepak bola, baik profesional maupun amatiran dalam gereja. Sah itu kan, apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Udah kan sah, nanti malam udah bisa tidur. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua pendeta bisa seperti itu atau dipilih-pilih pendetanya? Kriteria apa pendeta itu gitu loh maksudnya, silakan. Oh, kan kita tahu kalau sudah dia pendeta dikatakan di suatu jemaat, ya dialah tugasnya lah itu, Bang Andi. Oke. Kalau tidak ada pendeta, jadi nggak? Nggak bisa, harus ada pendeta. Harus ada Tapi pendeta. kalau secara kecuali nggak ada lagi pendeta di mana-mana, paling pertua gereja itulah dan adat itu paling lah. Penatua. Begitu. Penatua ya. Iya, penatua. Oke, itu loh dari Disaksikan. asik kan gitu loh. Kenapa nggak dijawab dari tadi begini? Kenapa dipersulit? Ya, Ah, memang boleh macam bertanya. itu. Sebab kita berlandaskan firman Tuhan. Setiap pendeta itu dia harus menurut firman Tuhan itu yang harus dia perjelaskan. Tetapi dia boleh menambahkan pengajaran itu maksud dia Oke. untuk supaya lebih mengerti lagi. Oke. Dia cakap dia akan tanya kepada setiap istri. Dia cakap dalam susah, dalam senang, maksud dia itu penambahan Oke, arti dia stop. mengatakan. Udah nggak ditanya itu. Oh, Apa- kalau kami Bang Andi, kalau di Advent, kalau itu masih gini loh, masih dites keperawanannya loh. Oke. Selanjutnya dengerin dulu. Di rumah sakit Apakah? dulu. Baru Udah nggak usah dulu. ditanya itu. Waktu tinggal 2 Ya, menit. tunggu dulu, kita diperjelas. Karena gini, diperiksa dulu dia perawan atau enggak, diperiksa Ya ke rumah udah, sakit. itu, Bu. Kan ada suratnya. Oke. Baru dibawa ke Baik. pendeta. Kalau dia enggak perawan, dia hanya didoakan, enggak Oke. diberkati gitu. Baik. Itu Anda aja ngomong berbeda. berdua apa? Setiap doktrin gereja itu berbeda. Tetapi Iya. kalau setengah-setengah gereja itu dosa antara itu dosa dia diri sendiri. Stop. Apakah yang dilakukan pendeta itu adalah pernah dilakukan Yesus selama Yesus hidup? Brother, saya sudah bagi tahu tadi, Yesus hanya berbicara ayat yang sudah dijelaskan tadi, apa yang Ibu sudah cakap. Tetapi kita tidak boleh katakan apa yang Yesus mau pada waktu dia hidup itu dia sudah buat benda itu. Sebab Yesus cuma menjelaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi pendeta ini melakukan tidak meniru cara Yesus, betul? Bukan tidak menyuruh cara Yesus, tapi dia memperjelaskan lagi kalau Apakah ayat Yesus itu pernah sedemikian. melakukan? Dengerin. Apakah Yesus pernah melakukan apa yang dilakukan oleh pendeta? Halo, brother. Lucu banget. Ya, begini. Lucu Bang Andi nih lah. Saya bagi Bang Andi. Tunggu satu- dulu, Bang Andi. Pendeta itu termasuk wakil Tuhan itu di bumi. Biar Buset. tahu Bang Andi. Oke. Oh, lucu Bang Andi. Wakil Tuhan. Iya lah. Kalau nggak pendeta mengajari umatnya berbuat baik, siapa lagi? Benar itu Kan Bang Andi. dia lah yang menentukan. Ya. Lucu Bang Andi lah. Kan saya sudah beritahu tadi, setiap gereja itu punya doktrin tersendiri. Doktrin arti dia pengajaran tersendiri. Tetapi dia mesti berdasarkan ayat
apa yang Yesus kata, Oke. yang itu boleh kita jelaskan dari segi waktu setiap terus. Oke. Jadi Kristen itu kalau sudah dipersatukan nggak boleh cerai ya? itu dia punya prinsip. Dia punya prinsip tidak boleh boleh dipersatukan. Itu hukum Tuhan lah. Oke, kalau Iya. ada yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, tapi buktinya banyak Kristen yang cerai. Bagaimana nasibnya itu? Itu pilihan dia masing-masing, brother. Masing-masing, brother. Itu dipertanggungjawabkan resikonya? sendirilah. Apa resikonya? Risikonya dia harus pertanggungjawabkan dosa dia diri sendiri. Berarti dia Iya, masuk betul. neraka, masuk neraka. Apa itu? Ya, Kita tidak boleh katakan dia masuk neraka atau tidak, karena Yesus itu yang dia akan menjadi penghakim pada waktu dia akan datang ke dunia kedua kali. Tetapi Melanggar kita dia, coba melanggar sebut, dia. kita hanya boleh sebut dia adalah dosa. Dosa ini dosa kecil kah, dosa besar kah, itu adalah dosa. Tetapi itu membuatkan dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi bang itu pertanyaannya bukan adalah itu. Yesus sendiri yang menentukan. Dengerin, apakah yang sudah disatukan ini boleh bercerai atau tidak? Boleh atau tidak? nggak boleh. Dalam Nggak kekristenan boleh. memang tidak boleh Nggak boleh, diceraikan. stop, Oleh nggak boleh. hanya dua kematian itu menceraikan. Hanya perceraian orang Kristen ini hanya kematian saja, dia tidak boleh diceraikan. Kalau dia menceraikan dia, ada syaratnya boleh bercerai pak. kalau istri dia sudah mati, Hei dengerin dulu. Hei Budar nih dengerin dulu lah. iya, Boleh silakan orang yang bukan Kristen pun boleh menjelaskan, silakan. Iya, saya pakai data. Boleh bercerai kecuali karena zina. Iya. Betul. Betul. Perkataan dia kecuali karena zina, tetapi dia tambahin lagi. membuatkan diri istri dia itu berzina lagi. Oke. Jadi berarti memang tak boleh. Tapi Oke. dalam istilah itu hanya perkataan. Itu cuma karena oleh Jo, Dia- diam dulu Yesus Jo. berkata, Jo, dengar, Jo, bro, Jo, dengar. Jo. Jangan panjang-panjang Jo. Artinya, dengar, ini firman Tuhan. Dia bilang, oleh karena zina, oleh karena kedegilan kamu, maka panjang banget Jo. Ngapain dipanjangin, oleh karena Jo? kedegilan kamu, maka Nabi Musa itu mengizinkan surat Kenapa cerai. dipanjangin, Tetapi Jo? sejak semula tidaklah demikian. Maksudnya Ya, itu oleh Jo. karena kedegilan manusia. Jo, jangan dipanjangin Jo. Ini ya, Tidak, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan saya harus jelaskan. gantian. Ahok sendiri pun Kenapa jadi- ada kenapa jelaskan jadi itu panjang begini sih? di dalam apa? Bang Jo, Di dalam teks. biar Bang Nandi dulu, Bang Jo. Bang Jo biar dia dulu. Saya Oke, satu silakan, kata, silakan. saya satu kata, Bagus juga Bang Jo. orang Islam Saya yang satu lebih kata. mengerti dengan Saya satu kata, Bang Jo 5.000 kata. Dengerinlah dulu Bang Jo. Bang Jo. Oke, Biar silakan, kita, Bang Jo, silakan. kita. Silakan. Kenapa masih harus dipanjangin gitu loh ya? Sederhana. Silakan. Oke. Jadi di sana datanya tertulis boleh bercerai kecuali zina. Dan Sambung ayat lagi, baca balik, sambung ini ayat. saya baru ngomong. Astagfirullahaladzim ini orang. Sambung ayat tadi, jangan pendekkan ayat itu, mesti sambungkan dia. Kenapa? Sambung Ini ayat. baru saya mau sambung. Oke, sambung, silakan. Bagaimana saya mau sambung situ ngomong terus? Nah, Bagaimana silakan, oke, Anda mau silakan. mendengarkan kalau Anda bicara? Silakan, Bang Jo, sambung Bang ayat. Jo diam kita Jo. Nanti diturunkan kita, diam Bang Jo diam. Nanti Tak apa. turunkannya kita. Diturunkan pun tidak apa, tapi kita mau jelaskan kebenaran. Tadi dulu ya. Gantian. Lek, beli lakban dulu dua. Lakban. Bang udah, Nandi ya. juga ya, silakan kalau banyak ngomong ya. Saya ini kita satu kata dia 5.000 kata gitu loh. Jadi ya. Diam dulu, gantian. Yuk. Jadi di sana itu boleh bercerai kecuali karena zina, dan barang siapa yang berzina karena cerai dan menikah lagi dan kawin lagi dia akan berzina selamanya. Artinya artinya begitu ya. Kalau ada Kristen bercerai itu hanya syaratnya boleh bercerai di Kristen itu ada dua, mati dan zina. Nah, Zina. sekarang ini kita lihat fenomenanya banyak Kristen bercerai. Apakah mereka berzina gitu, benar nih? Bagaimana? Iyalah, karena kan sudah ada ayatnya. Firman Tuhan sudah jelas. Siapa yang mendengar, hendaklah mendengar. Gantian Bu Derni dulu. Yuk, Bu Derni. Begini Bang Handi, kan sudah dibuat peraturan. Kalau sudah jangan ya jangan. Kalau ada Bang Handi lihat orang Kristen, jangan dong sama ratakan. Itu mereka lah itu dosanya lah itu. Berarti dia bebal melawan Tuhannya gitu. Oke. Bukan bebal. Biar dia sendiri punya dosa, biar dia tanggung sendiri.
Ya, jadi itu di Matius 5 Bu Darni 31 32. Saya baca lengkap aja dulu ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, begitu. Nah, kita lihat banyak juga saudara kita Kristen perempuan itu bercerai, artinya di antara salah satunya ada yang berzina. Dan kalau dia kawin lagi dia berzina, begitu ya Bu Darni ya. Ini menurut Anda ini data ini adil atau bagaimana menurut Anda? Itulah hukuman keras dia. Sebenarnya tak boleh itu sebabnya Deswai sejak semula tidaklah sedemikian. Karena itu Deswai karena oleh kedegilan manusia lalu Musa mengizinkan surat cerai. Baca di bawah itu dia ada penjelasan. Kenapa ke Musa? Ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Perjanjian baru sejak semula tidaklah sedemikian. Sudah dijelaskan dalam perjanjian baru tuh. Nggak nyambung ini orang oleh karena kedegilan kamu. Nggak nyambung dia. Baca. Sama-sama bolong. Rupanya Bang Juma dari tadi. Astaga. Lanjut. Malah suruh ke Mangkeling. Nggak tahu. Bu Darni, jadi kesimpulannya Bu Darni, mohon maaf ya Bu Darni ya. Jadi contoh ya, ada artis kemarin inisial G dan inisial G, dua-duanya G nih, ya. Itu mereka memang sih ada yang berzina Bu Darni. Artinya boleh bercerai dong, betul ya? Nggak bisa, kan itu kan sudah ada ajarannya. Contoh, ada di gereja kami, suaminya ganteng. Sekarang ini umat kami, suaminya ganteng, tinggi, rajin bekerja, udah. Tapi istrinya tahu, badannya besar, gemuk, penyakitan, pokoknya banyak lah. Tetapi dia sangat sayang kepada istrinya. Kenapa begitu? Dia tidak ada bernafsu dengan yang cewek-cewek di luar sana. Tidak pernah kudengarkan ada dia bermain di luar sana. Tetapi dia sangat mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Walaupun dulu masih gadis, tak ada kayak gitu gendutnya. Dulu aku gadis, ku tengok fotonya itu. Udah, jangan panjang-panjang. Dari kemana-mana, Panjang-panjang. Nah, sungguh, makanya diajarkan, makanya diajarkan manusia itu supaya saling mengasihi istrinya dan suaminya gitu loh. Terakhir dengerin. Kalau menurut Anda dinikahkan sudah dipersatukan, nggak boleh dipisahkan. Bagaimana kalau ada KDRT, siang hari gebukin istrinya, suaminya pemabok begitu, tetap harus nggak boleh dipisahkan ya, nggak boleh cerai ya? Itu gini, caranya begini, kita baliklah ke rumah orang tua kita dulu, menenangkan diri supaya dia bertobat. Jawab saja. Apa kata firman Tuhan itu, ikut saja. Tidak boleh cerai. Apa yang melanggar firman Tuhan itu adalah perintah diri sendiri. Itu saja. Pokoknya karena dari awal tadi sudah bilang hidup senang susah bersama katanya loh. Berat. Kalau stop. Simple. Suaminya pemabuk. Gantian. Peminum, main kasar, main ngebuk, pengangguran, tidak ada kerjaan, nggak boleh cerai itu. Satu ya. Gitu ya. Terus kedua, suaminya baik, istrinya juga baik, tapi maaf, lakinya loksoy sesuai dengan vonis dokter, dia nggak bisa mempunyai keturunan. Lektoy gitu ya. Loyo gitu ya. Tapi mereka baik gitu ya, tidak bisa punya keturunan. Mertuanya mendesak dia. Apakah terus dipertahankan atau seperti bagaimana, Bu Darni? Begini, Yesus menerima seadanya kita. Setiap manusia ini ada berdosa. Kalau Tuhan boleh menerima seadanya manusia, bahwa kita terima seadanya dia. Karena perintah sudah jelas bahwa tidak boleh diceraikan. Itu sudah perintah. Maksud dia, bila perintah itu, itulah kita harus ketetapan. Kalau itu adanya manusia itu kita terima dia. Itu kalau you sudah bernikah, itu sudah terima dia seadanya. Itulah kasih yang menutupi segala-galanya. Jadi menurut Joe, kesimpulannya adalah kalau ada Kristen bercerai berarti ada yang berzina, betul?
Saya sudah bagi tahu tadi, brother. Ya, tinggal dijawab betul Saya apa sudah tidak. tidak, saya bukan karena berzina, Jangan bukan banyak karena ngomong, Jo. berzina. Jo. Kematian Jo. saja Jo. memisahkan manusia. Aduh, Jo. itu hanya ngocos satu aja, Jo. penekanan, Iya. penekanan di saat manusia Ini berdosa. orang habis minum kalpanak sini. Udah. Bu Darni udah Banyak, jawab. Bu Darni ya, Jawab kalau aja. ada Kristen yang bercerai, artinya salah satunya ada yang berzina, betul? No, tidak. Berzina itu penekanan. Apa sih Penekanan ajaran. lo? Udah bang. Betul juga kapal salaminya orang ini. Tidak, saya nyimak dari tadi loh. Saya nggak kemana-mana. Itu saya sudah bagi Ini tahu. aku masih bingung Bang Handi Goruda Kalau ini. Jadi Saya dah. kita paham. Ya udah. Penekanan Aku dengar pengajaran Bang Handinya yang berzina itu lucu. sehingga disebutkan bahwa kalau dia berzina lagi, maksud dia itu membuatkan diri dia berzina, itu penekanan pengajaran. Tetapi sejak Apalagi semula sih. mesti tidak boleh dicarakan apapun. Saya rasa saja. Bu Darni juga nggak tahu apa yang diomongin si Jo. Nah, kalau you tak paham tak apalah, sebab you bukan Kristen, you tak paham. Karena sama kita pun you tak paham. Dan Jangan tak paham. Malaysia ya. Bu Darni nggak ngerti. Di Malaysia. Darni ngerti nggak apa diomongin Jo? Ya udah, jadi cara nikah Kristen tuh gimana sekarang, cara nikah Kristen itu? Balik lagi. Iya, aku tinggal makan masih belum nemu ini. Lebih baik kita tidak perlu perjelasan benda yang kalau you mau belajar, you kita orang Kristen, you paham apa macam mana nikah Kristen. Udah. Iya, aku misalnya ini ya, misalnya nauzubillahnya jadi Kristen, terus aku nanya pendeta, Yesus tuh ngajarin nikah bagaimana? Nah, coba pendetanya jawab apa coba kira-kira? Lebih baik, brother, you belajar lagi. Sebab apa? Kita jelaskan sedikit, you tak paham juga. Sekarang Ya sekali udah. kita jelaskan, you pun Coba. tak paham. Dengerin dulu, Jo. Oke. Berarti kan kita ambil lah Matius 19 nomor 5 itu caranya ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Tiba-tiba jadi istri ini. Full stop. Kapan jadi Full istri? stop. Kalau you sudah baca itu, berarti you sudah paham. Jangan tambah atau mengurangkan lagi. Itulah firman Tuhan. Gimana cara nama? Oh, oke. Kita ngerti ya. Jadi untuk kawan-kawan Muslim, perhatikan. Kalau ada cowok Kristen ngambil cewek, itu udah jadi istrinya. Bukan gitu Bang. Katanya gue udah paham. Begini aku ya, jangan ada yang berbicara. Biar ku terangkan secara Nah, boleh. bagaimana perkawinan. Kalau Gimana kami sih? di Advent, sebelum acara ke situ, dia konseling dulu sama pendeta gitu loh, 2 minggu. Dia konseling dulu, belajar. Konseling 2 minggu. Ini baru konseling 2 minggu sama pendeta. Pendeta ini siapanya Yesus ya kalau boleh tahu? Apa? Ibu, tak perlu jelaskan. Pendeta ini siapanya Yesus Cukup kalau boleh mereka tahu? paham firman Tuhan apa yang dikatakan sudah cukup. Kita tak perlu jelaskan karena Ya, bila ya udah, dijelaskan Bang Jo, nanti diam kita dulu. manusia sendiri Diam menjelaskan Diam salah. dulu. Bang Jo, Bang Jo, biar gampang Dulu. menanyanya. Karena kan sudah ada kita seperti itu. Sudah. Tidak perlu kita jelaskan. Ju, Sebab diam. apa? Sudah jelas dalam firman Tuhan. Bila mereka baca itu firman Tuhan, dia Kau sudah itu- mengerti kau itu tentang jangan nyerocos pengertian. saja, Kalau kita mulut. jelaskan, Ya udah nggak apa-apa, biarin aja Jo nyerocos, biarin aja. Nah, Jo. oke Jo, jadi gue paham sekarang. Pria Kristen itu tinggal ngambil wanita satu rumah, itu udah jadi sebab istri. Kamu belum pernah dalam kekristenan, kamu tidak paham. Cuma kamu mengerti saja, tapi kamu tak paham. Sebab Oke ya, itu caranya ya. Tadi Jo udah setuju. Sekarang kita bisa lanjut. Jelaskan dia itu tak penting. Aduh. Karena kita jelaskan itu pemahaman manusia. Tetapi bahasa firman Tuhan itu cukup untuk menjelaskan di situ. Ya udah, Tuhannya deh suruh masuk Penjelasan TikTok deh manusia itu, supaya bisa pakai bahasa apabila Tuhan. sudah Tuhannya deh. menerima Yesus sebagai Tuhan Tuhannya dan suruh Juru masuk Selamat, TikTok deh. Baru dia mengerti. Ya udah. Tuhannya suruh masuk TikTok deh pakai bahasa Tuhan supaya kita semua ngerti. Lanjut bang. Nah, kan terdiam kan jadinya kan. Makanya ini ditulis pakai bahasa manusia yang jelasin gitu loh. Ketinggian bang Gores biar bang Handi. Manusia tidak mungkin akan menjelaskan sepenuhnya karena itu perkataan Allah. Karena masing-masing punya prinsip penjelasan. Ya udah, caranya kan begitu kan. Tinggal cowok Kristen itu ngambil cewek dibawa ke rumah istrinya, auto istri kan gitu. Kita sepakat aja. Sepakat lah. Enggak, tunggu. Tar Diterangkan. dulu, diam dulu. Gantian ngomongnya ya, Bang Jo. Kalau ditanya tuh jawabnya jangan nyerocos aja, Bang Jo. Saya ambil sisir dulu nih, mau sisir rambut dulu saya. Ayo, lanjut. Nih ya, Matius 19 nomor 5. Ini caranya ya. Dan firmanlah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia pergi nih dari rumah, "Ma, Pak, aku pergi." Nah, gitu. Dan bersatu dengan istri. Apa sih?
Jangan dipotong dulu dong. Begitu caranya, itulah kan. Maunya gimana sih? Katanya baca yang tertulis. Diam dulu. Bang Korek, tunggu diam dulu. Bang Jo pun jangan dulu jawab, biar ku selesaikan. Udah, diam dulu semuanya. Hanya aku bicara. Per 2 minggu konseling, udah konseling, diajari pendeta, diajari. Singkat cerita, 2 minggu, sudah 2 minggu itu, konseling, diajari. bertemulah keluarga. Tanggal 12 Maret pernikahan diadakan di gereja Advent Malaysia Advent hari ke-7 di Pancur Batu. Nah, datang semua keluarga. Pendeta juga hadir. Udah, baru itu didudukkan semua. Baru kalau orang Advent di luar semua dulu. Baru adalah apanya? Asyir-asyirnya apa segala macam, pembawa Alkitab, anak-anak ada mengiringi semua. Diiringi semua pendengar. Nah, setelah itu dipisahkan dulu mereka di keluarga perempuan, keluarga laki-laki di sana perempuan itu. Baru dibawalah mereka dibawa mama bapaknya lah mereka ke atas berjumpa dengan pendeta. Udah, ini penonton banyak ini yang menyaksikan. Nah itu kan itu caranya. Nah ini kan Bu Diarni bisa bersaksi ya bahwa inilah yang diajarkan Yesus. 2 minggu konseling. Iya. Nah, itu di mana tertulisnya? Yesus mengajarkan. Oh, baru ngomong iya, udah bukan tiba-tiba. Cepet banget bukannya. Di bumi ini, Bang Fred, dia kan sudah belajar teologi, namanya udah pendeta. Dialah yang memimpin umat-umatnya. Jadi dia jadinya umat-umatnya bagaimana cara ini kan nggak nyambung jadinya Bu Diarni. Yang aku tanya itu cara Yesus bukan cara pendeta gitu loh. Itulah deritamu, terserah kau lah kayak mana kau. Jadi gue yang menderita. Jadi gue yang kawin Kristen, jadi gue yang menderita. Gimana Itulah ini? itu lebih baik saya jelaskan karena mereka tidak paham setiap doktrin yang kita punya gereja itu. Tunggu, aku satu lagi. Aku dikit deh satu lagi. Matius 19 nomor 6 sekarang. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku baru tahu kalau pendeta itu Allah. Aku baru tahu ini. Salah, pendeta itu Waduh, salah lagi. Salah terus Kores. Salah, itu pendeta itu bukan Allah. Pendeta itu hanya menjelaskan ayat dalam Alkitab seperti pada waktu kita belajar di mana-mana pun, setiap ayat itu, setiap orang akan boleh menjelaskan. Tapi itu bukan daripada apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Dijelaskan manusia. Karena manusia tidak mengerti, harus ada beberapa penjelasan supaya itu lebih dimengerti, lebih mudah. Setiap negara, setiap bahasa, English, Indonesia, Malaysia, orang-orang apapun dia harus dijelaskan dengan kesesuaian dengan dia punya adat istiadat. Adat istiadat. Sip. Oke. Nah, kita ini ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gimana janjian sama Allah untuk hari pernikahan? Gimana caranya? Perkataan Tuhan itu apa yang saya sudah katakan itu. Karena sepemahaman kami kekristenan itu ketika menikah yang mempersatukan pendeta. Kami itu baru tahu kalau pendeta itu Allah, baru tahu kami. Woi, salah. You jangan bagi tahu bahwa Allah itu adalah pendeta itu adalah Allah. Salah. Itu salah. Pendeta itu bukan Allah. Allah itu tetap Allah. Oh, jadi kalian belum dipersatukan Allah ya, baru dipersatukan pendeta. Halo, brother. Pengakuan kita itu, pengakuan kita di dalam gereja, itu pengakuan kita itu berdasarkan ayat tadi. Tetapi penjelasan itu pendeta yang menjelaskan apa arti itu ayat sehingga pada setiap waktu dia menyampaikan itu dia harus menjelaskan setiap suku apa maksud dia. Tapi pendeta itu Allah. Itu sudah. Salah ya. Nah kalau gitu pertanyaannya gini yang benar. Ya pertanyaannya gini yang benar. Itu Allah mempersatukan kalian jadi suami istri kapan? Allah mempersatukan kita suami istri itu pengakuan iman kita di saat pada waktu di gereja mengaku bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipersatukan manusia. Itu adalah pengakuan iman secara macam nikah. Ya itu kan kalian ngaku kalian udah nikah tuh. Mengaku itu maksudnya. Nah di situ arti dia. Tidak bila kita mengaku bahwa itu adalah perkataan Allah, kedua-dua itu mengaku bahwa dua-dua itu bicara tapi Oke Jo, berarti kan gini maksudnya Jo tuh gini loh Bu Diarni dan Brother Christian di gereja itu gini loh tunggu sebentar sabar. Ini maksudnya Jo ya, ini maksudnya Jo. Maksudnya Jo begini, di gereja itu adalah pengakuan bahwa si pria dan wanita ini itu
udah dipersatukan Allah gitu loh. Ibu Darni turun. Ya, seperti nikah kan ada orang sah. Itu maksud dia dipersatukan di situ. Nah kalau di Kristen kan yang ngomong sahnya Allah berarti kan? Hah? Apa itu? Kok sama-sama kaget kita? Kalau sah itu buat orang Islam, Bang. Jangan Kalau orang bawa Islam sah, kan ya. selalu dia katakan, oke, saya nikahkan di kau Sianu dengan Sianu, sah. Orang sudah sahkan Ya, cerai. Maksud dia Bukan antara orang dua Islam. itu persetujuan keluarga, persetujuan bersama, itulah pengakuan iman. Lah iya, Allah mempersatukan kalian mengakui hal tersebut kan. Nah ini Allah mempersatukan kaliannya kapan? Sebelum kalian ngaku. Oh my Kan God, harus ada saya sudah bagi tahu tadi, apabila dia orang sudah mengaku bahwa firman Tuhan itu dia bisa demikian, kedua pihak sudah mengaku apa yang sudah persatukan Tuhan, tidak boleh pisahkan manusia, sudah mengaku berarti mereka sudah jadi satu. Nah itu Allahnya kapan? Allahnya kapan ngomong begitu? Allahnya kapan? Allahnya tuh mempersatukannya kapan? Allahnya kata, aduh, brother, pengakuan iman tahu tak pengakuan iman? Apabila kita menerima itu seseorang itu, menerima istri kita, menerima suami kita itu sebagai suami kita, itulah pengakuan iman kita. Gimana caranya pengakuan sama perbuatan berbarengan? Contoh gini ya. Ada Christian mau ini Jubir mute dulu dong Jubir. Christian Gini loh. mau ngomen. Joren, perhatikan Joren. Pengakuan itu setelah perbuatan kan gitu ya. Contoh misalnya ada orang dia jangan maling ayam deh menyumbang bersedekah. Ada orang bersedekah 1 juta misalnya ke masjid. Nah ketika beberapa hari ada pemilik masjid bertanya, siapa ini yang ngasih 1 juta? Orang yang ngasih tersebut mengaku. Jadi perbuatannya dulu baru pengakuan kan gitu. Nah sekarang ketika di gereja mengakui Allah telah mempersatukan, ini Allah kekristenan menyatukannya itu kapan? Mana menyatukannya itu? Silakan. Contoh tadi berbeza. Ini perkawinan nih dengan sumbangan tuh ataupun apa-apa you bagi itu lain. Pernikahan ini seperti macam mana you orang Muslim bernikah, mesti ada satu. Kami yang mempersatukannya wali. Ya, Walinya wali. itu adalah Sama bapak dengan dari di gereja itu bapak dari adalah mempelai wanita. pendeta. Bukan Allah. Wanita itu saya cakap itu. Dia ketawa sendiri. Di sini tertulisnya Itu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jo malah ngaku yang mempersatukan itu pendeta. Apa pendeta kata dia akan bagi tahu begitu supaya mereka kedua mempelai itu mesti tahu arti ajaran ini. Oke, berarti pendetanya dikasih tahu Allah kan kalau bahwasanya si mempelai ini sudah Bukan bersatu. dikasih Nah tahu itu Allah, oh my God, itu wali. jadi maunya gimana? Maunya gimana? Bro, Oke, saya mau sabar. lari dulu ini penjelasan. Saya ingat, I think you don't understand what I mean. Sabar. Because Sabar. until now you not understand and you want to ask me to this one is I don't want to ask again. Yeah. Right, thank you. Okay. So please explain to me, enlighten me in English. I don't want to explain you because you how not Christian, is but you the not Christian understand. God unite the bride No, and the groom? How? Non answer me because why you not understand is about the Christian because you Brother not Joe, Christian. boleh nggak saya yang jawab, Brother Joe? Ya, Joe, I want diam dulu. Diam. I want to break free ya. I want to break free. Ya udah, Jore nyanyi aja kalau gitu. Tar dulu. Diam. Bang Christian nih mau ngomong dulu. Joe, diam dulu. Bang Christian, silakan Bang Christian. Jo malah turun tuh. Biar. Silakan Bang Christian. Iya. Pertanyaan Bang Kores kan kapan ketika disahkan sudah sah jadi suami istri, ya nggak Bang Kores? Ya, dalam kekristenan ketika sudah didoakan, diteguhkan dan diberkati, mereka sudah sah jadi suami istri. Dalam upacara pernikahan, ketika dalam upacara pernikahan sebelum didoakan, sebelum diteguhkan, sebelum diberkati, ada satu statement yang mengatakan kepada calon mempelai pria dan wanita, apakah kamu menerima Christian sebagai suamimu dalam keadaan susah maupun senang? Ya, saya menerima. Begitupun sebaliknya. Ketika ada pengakuan statement itu, maka setelah itu akan didoakan, diteguhkan dan diberkati. Setelah habis didoakan, diteguhkan dan diberkati, mereka sudah resmi menjadi seorang pasangan suami istri. Nah ini baru jawaban enak. Aku dikit ya Bang Andi ya. Nah ini baru jawaban enak. Nah ini pasti dari Yesus ini. Pasti dari Yesus. Langsung kasih Brother Christian dalilnya, silakan.
Ini baru pengajaran. Ayo. Gini, dalam proses pemberkatan tidak dituliskan secara spesifik dalam Alkitab, tetapi dalam pernikahan Yahudi, dalam pernikahan Yahudi, tertulis. Padahal udah indah loh tadi omongannya. Silakan Bang Handi dilanjut. Ya. Nggak Ya tertulis. udah, ternyata. ajaran gereja udah selesai. itu masuk. Nggak ada. Sebentar. Dalam pernikahan adat Yahudi itu pun seperti itu. Ketika didoakan, ketika diberkati oleh hamba Tuhan, oleh tokoh agama, selesai didoakan, selesai diberkati, itu sudah sah. Itu pada prinsipnya sama seperti itu. Tetapi dalam kekristenan kita hanya mengambil Bodarni yang naik lagi bentar tuh, naik lagi Bodarni kasihan. yang mengikuti ajaran Yesus, yaitu satu, yang pertama harus seiman, dua sepadan. Gitu. Harus seiman, dua sepadan. Ini pasti dari Yesus nih. Dari Yesus ini pasti kan? Ya pasti. Kalau ditanya di mana itu Yesus bilang harus seiman? Mana ayatnya yang harus seiman, harus sepadan? Ada ayatnya yang bilang begini, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Artinya apa? Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Artinya begini. Kalau terang ya berarti jodohnya itu harus terang. Kalau gelap ya gelap gitu. Nah, ini menggambarkan maknanya bahwa yang seiman sama yang sepadan. Dan ini pengertian ini diambil menjadi doktrin ajaran gereja sampai sekarang. Oh gitu. Maknanya. Doktrin ya berarti ya. Sip. Jadi diartikan sendiri, kemudian dipahami, kemudian disebarkan gitu ya. Melalui statement perkataan dalam ayat itu, kita ambil maknanya dan kita terapkan dalam pola doktrin ajaran gereja. Menurut yang Anda syaratnya Bagus. Anda katakan itu, apakah semua gereja sama melakukan hal demikian? Garis besarnya sebenarnya sama, pada garis besarnya pada dasarnya sama. Cuma mungkin yang berbeda itu apa? Proses cara-caranya yang berbeda dari setiap masing-masing gereja, tapi dasarnya garis besarnya sama. Contoh proses cara-cara ada dalam gereja A, sama seperti Bu Dani, konseling cuma 2 minggu, ya kan? Di gereja saya konseling nggak cukup kalau 2 minggu, itu. Dasarnya sama, garis besarnya sama, tetapi pada proses untuk melakukannya itu mungkin agak sedikit berbeda. Dalilnya nggak ada juga ya, dalilnya nggak ada ya. Gini, tujuan kita konseling itu untuk mempersiapkan pasangan ini benar-benar sudah yakin belum sama pilihanmu, gitu. Karena apa? Konsekuensinya dalam kekristenan sama tadi sudah dibahas bahwa kekristenan 1 kali menikah seumur hidup gitu loh. Makanya ketika ada konseling diyakinkan dulu baik-baik. Oke. Bener nggak? Udah yakin nggak? Ya. Sama cara Bang Christian. Jadi apa? Bang Handi, kalau di gereja saya lebih lama lagi 1 tahun 6 bulan. Buset. Iya. Pasti dari Yesus itu. Pasti dari Yesus itu. Enggak begitulah. Maksudnya itu kan tujuannya itu konseling itu adalah pembinaan iman gitu, pembinaan segala sesuatu gitu dalam mempersiapkan untuk menyambut pernikahan itu, karena itu sekali seumur hidup. Jadi tidak sembarangan gitu. Pikir baik-baik. Oke, baik-baik. Saya ingin menanggapi dulu mengenai statement Bang Handi tadi mengenai soal kata cerai itu ya. Yang kata cerai tadi mungkin Bu Darni dengan teman yang satu tadi Bang Jo nggak sempat jawab karena mungkin Bang Jo terlalu bersemangat. Jadi Bang Handi tidak mendapatkan jawaban. Nah, kalau kita merujuk pada 3132. ya betul. Apabila itu kan itu harus cerai, harus ada yang berzina baru bisa dikatakan baru boleh bercerai kan Pak ya. Sebenarnya kalau di situ tuh kata zina itu sebenarnya simbolis saja. Kalau kita merujuk pada perjanjian lama itu di Imamat 20 ayat 10. Kenapa lari ke Imamat? Ya, jadi semua ini kan berasal dari perjanjian lama Pak, aturan-aturan itu. Nah, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain yang berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Artinya kata zina yang ditekankan di Matius yang tadi itu adalah ya tunggu pasangan situ meninggal dulu. Karena kalau misalnya begini saudara, begini. Sabar dulu. Kayak seumpamanya saya nih sama Bang Handi kan, taruhlah saya nih perempuan, Bang Handi cowok
contohnya saya selingkuh ya kan. Nah, di dalam Matius tadi itu kan Bang Handi boleh menceraikan saya apabila saya selingkuh. Nah, atau saya berzina. Nah, ketika saya berzina Bang Handi, di dalam aturan atau kultur budaya pada waktu itu saya pasti dihukum mati. Jadi saya mati dulu baru Bang Handi boleh menikah. Yang jelas intinya adalah intinya begini Bang Handi, intinya saya mati dulu baru Bang Handi boleh nikah. Karena hukum perzinahan itu saya harus dibunuh kalau saya melakukan itu. Masih berlaku sekarang itu? Iya, ini kan kita berbicara soal Matius itu tadi kan? Iya. Jadi masih berlaku enggak kan di Matius? Ya masih Pak. Nah kalau begitu banyak banget dong Kristen yang melanggar Matius. Artinya itu kata perzinahan itu hanya simbolis begitu. Ya udah kalau begitu banyak Kristen di muka bumi ini melanggar Bible-nya sendiri toh. Ya itu urusan mereka pribadi masing-masing Pak. Saya tidak bisa menjudge. Saya tidak bisa menjudge Pak. Miliaran loh bro. Saya nggak bisa mengukur itu Pak. Saya nggak bisa menjudge itu Pak. Statistik ya kita bisa statistik. Cek kawin cerai itu di Eropa paling banyak. Pak, kita berkata jujur aja di Indonesia aja lah. Tingkat perceraian paling tertinggi itu di Jabotabek Pak. Jadi kita nggak usah bawa sampai ke luar negeri sana. Di Jabotabek aja paling besar ini. Kita ambil sampelnya di daerah mayoritas Kristen aja. Oke, jadi begini Bang Handi, itu penjelasan saya tadi bahwa kata arti zina itu hanya simbolis, bahwa efek dari perzinahan itu ya lu pasti dihukum mati. Berarti artinya apa? Lu bisa menikah apabila pasangan lu tuh salah satunya meninggal begitu. Belum pernah saya mendengarkan Kristen berzina dihukum mati loh. Ini kan kita merujuk pada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Waduh. Kalau Bang Handi, hukum Taurat, aku ngerti Bang Handi. Jubir, aku ngerti dikit ya. Lanjut. Silakan Bang Kristen mau tanggapi. Nah tunggu dikit dulu. Jadi kalau orang Kristen mau nikah lagi, ya tinggal bunuh aja pasangannya. Nah, ya silakan solusi. Pak. Bisa ya? Nggak jadi nikah loh, di penjara loh. Jadi begini Pak, penekanan di Matius itu yang tadi Bapak baca itu sebenarnya ya hanya kematian lah yang bisa memutuskan, ibaratnya hanya kematian yang bisa melepaskan kita dari pernikahan itu. Karena apa? Itu firman itu kan berbicara sesuai konteks pada waktu itu bahwa konsekuensi dari perzinahan itu adalah lu pasti dihukum mati. Begitu. Yang jelas bro, ini Matius sangat berat sekali untuk dipergunakan oleh teman kita Kristen sendiri, sangat berat. Ya nggak semua lah, buktinya juga banyak kok pernikahan yang langgeng sampai meninggal kok. Iya, kita nggak banyak baca Pak. itu. Iya, tapi Gitu. banyak juga yang bercerai bro. Di semua agama juga banyak Pak, nggak hanya Kristen doang. doang. Kalau di Islam bercerai nggak ada yang mengatakan kayak beginian. Boleh kita bercerai, bercerai itu dilarang, tapi diperbolehkan dengan memenuhi kriteria. Banyak kita kriterianya jelas, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Diperbolehkan tuh karena zina. Nah, konsekuensi dari perzinahan pada zaman itu dihukum mati Pak. Jadi sama aja nanti Bapak juga mati. Ya, jadi Matius 5, 31, 32 ini sangat berat. Banyak sekali orang Kristen yang melanggarnya. Kalau boleh saya presentasikan. Enggak berat Pak. Buktinya banyak yang bisa mampu melakukannya Pak. Terus yang bercerai bagaimana nasibnya tuh? Ya itu urusan mereka Pak, itu keputusan pribadi Pak. Kan gini ya bro ya. Itu keputusan pribadi mereka. Kesimpulannya Matius 5:31 itu boleh Anda bercerai tapi ada yang berzina. Konsekuensi dari perzinahan apa Pak? Dengerin. Dan kedua adalah apabila dia menikah lagi dia berzina lagi. Gurunda nggak ada YouTube-nya nggak ada suara Gurunda. Boleh saya jawab? Kan Bang Christian. Ya, boleh jawab. Kayak gini. Silakan Bang. Dalam ayat itu memang sudah tertulis gitu kan, kecuali karena zina, tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Betul. Nah, dalam konteks itu zaman dahulu waktu zamannya orang Yahudi, orang Israel, ketika kedapatan berzina, pada saat itu juga salah satu pasangannya yang kedapatan berzina langsung dihukum rajam, dilempari batu sampai mati pada saat itu. Sekarang? Dan ketika dilempari batu langsung mati pada saat itu pun, kalau dia sudah mati dia bisa cari lagi yang baru. Kalau sekarang? Gitu. Dan masuk dalam kehidupan sekarang ada banyak orang Kristen yang cerai bukan juga karena zina. Pertanyaannya, apakah mereka melanggar? Ya, benar, mereka melanggar. Dan berikut, kalaupun ada perceraian,
itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi Kalau kesimpulannya ditanya ke adalah Kalau ditanya ke gereja, bentar. kalau tidak mau melanggar Matius 5:31-32, saya ulang ya, bagi pasangan suami istri saudara saya Kristen nih, kalau tidak mau melanggar Bible, kalau mau bercerai berzina. Tapi kalau Anda tidak berzina terus Anda bercerai, Anda melanggar. Kan begitu ya, Bro? Bukan, makanya dengar dulu. Ya, Nanti saya begitu loh. Sederhana loh ya. Saya closing statementnya pasti dapat. Jadi gini, karena zina kan. Tapi kalaupun ada orang yang mau bercerai kan kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ditanya ke gereja, pasti gereja bilang nggak boleh. Tetapi kalaupun kasus dalam kasus pastoral, alasan cerainya bukan karena zina, karena KDRT, ya kan? Nggak boleh bercerai kalau KDRT, nggak boleh. Saya belum closing statement. Iya. Kalaupun bercerai karena KDRT, ini orang nih udah mau bercerai, alasannya apa? Bukan zina, Pak, tapi karena KDRT. Nah, gini, gereja mungkin akan kasih solusi begini. Gereja nggak akan mengiyakan perceraian, tapi kalau karena KDRT, ibu bisa ngurus itu, lapor aja ke polisi, gitu kan? Sebentar, saya belum closing statement. Lapor aja karena sudah kekerasan kan, kekerasan. Kalaupun mau dilapor silakan, kalaupun tidak ya tidak mengapa. Tetapi kalaupun mau pisah rumah, bercerai secara pemerintahan, ya wes. Tetapi ujung-ujungnya kalau bercerai secara pemerintahan, biar nggak menjadi dosa, jangan menikah. Artinya apa di situ? Lu boleh pisah rumah, lu boleh ngurus cerai, tetapi dalam agama, dalam keagamaan kekristenan tidak bisa cerai. Bolehnya apa? Pisah rumah jadinya. Kesimpulan saya, maju kena, mundur kena. Sebagaimana tertulis di Matius 5:31-32, Kristen boleh bercerai satu syarat, yaitu harus ada yang berzina. Kalau di luar daripada berzina itu melanggar Bible-nya sendiri. Begitu dong kesimpulannya, jelas. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya udah selesai. Tetapi iya, bisa dikatakan, tapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dikategorikan secara garis besar seperti itu. Harus ada penjabarannya gitu loh. Baik, kalau Pak, izin ada kacang apa gitu. Pak Christian dengan Pak. Ini aku dikit 2 detik. Oh iya. Kalau misalnya perceraian karena KDRT nggak bisa, perceraian karena nafkah nggak bisa. Kalau perceraian karena penyaliban bisa nggak? Maksudnya penyaliban apa? Lebih spesifik lagi, Bang Kores. Jadi nggak percaya penyaliban. Oh, kalau nggak percaya penyaliban berarti dari awal mereka sudah salah. Kan tadi Batal saya nikahnya ya? syarat pernikahan, syarat Kores ngasih solusi itu kawan-kawan Harus Kristen. Kalau nggak suka Satu, dengan harus pasangan, kalau nggak Harus suka dengan beriman. pasangan, jangan pakai alasan yang aneh-aneh, langsung aja penyaliban pakai alasannya, cerai itu auto. Iya. Baik, ini saya ingin menanggapi dulu. Izin menanggapi dulu Pak Christian. Jadi begini Pak Handi tadi kan mengutip Matius 19 itu mulai 1:32. Ya sama aja sih. Matius 19 itu ayat 8 juga itu sama, berbicara hal yang sama. Nah, kalau kita melihat dari konteks itu kan ahli-ahli Farisi yang bertanya kepada Yesus. Jadi di situ kan Yesus tuh lagi ngobrol dengan orang Israel langsung, orang Yahudi. Nah, ketika Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kenapa Yesus tuh menggunakan kata zina itu kepada orang Farisi? Karena dia sudah tahu kata zina itu ya pasti konsekuensinya mati. Berarti hanya kematian lah yang bisa menceraikan itu. Kecuali dia ngomong sama orang Jawa atau sama orang Papua yang Tadi aturannya beda. Tadi dua tadi sama penyalibat satu lagi. Oh ya itu beda. Ini maksudnya saya fokusnya kepada ini Pak. Apa namanya kata zina ini. Menurut Anda ini berlaku nggak untuk Kristen Indonesia? Ya sebenarnya berlaku untuk semua orang di semua Kalau berlaku, kan kalau kita melihat sabar dulu saudara. Kalau kita melihat konteks dalam ayat ini kan dia sedang berbicara dengan orang Farisi, orang Israel langsung. Artinya begini, ketika Yesus menggunakan kata zina, harusnya orang-orang Farisi atau orang Israel itu pada waktu itu sudah mengerti. Kalau zina ya berarti konsekuensinya pasti dihukum mati gitu. Kalau ini Matius 5:31-32 berlaku untuk Kristen Indonesia, artinya adalah satu,
Kalau lu mau cerai harus ada yang bersinah. Kalau ada yang bercerai kelihatan di depan mata, berarti salah satunya ada yang bersinah. Gitu ya. Kedua, dan bagi yang sudah bercerai dia menikah lagi, dia bersinah selamanya. Itu dong. Selesai toh? Ya, betul. Ya udah. Kenapa diputar-putar dari tadi? Ya, betul. Pak, halo, izin menanggapi. Kalau Pak Hendi, kalau cerai itu kan ada dua, cerai mati dengan cerai hidup. Cerai hidup ini bro, cerai hidup. Oh, cerai hidup, ya itu beda lagi mungkin. Kalau di sini kan penekanan daripada kata zina itu hukuman mati Pak. Jadi tunggu mati dulu pasangannya. Kalau cerai udah selesai kok. Ya kan di sini pengecualiannya karena zina, bukan karena merampok atau karena mencuri. Ini karena zina. Berarti konsekuensi dari zina itu apa, Pak? Kenapa? Tadi kan sudah saya jelaskan di Imamat 20 ayat 10, Pak. Itu konsekuensinya adalah meninggal. Maka dari itu, artinya itu kata zina itu simbolis saja bahwa lu harus mati dulu, salah satu pasangan lu harus mati baru lu boleh nikah. Gak bisa. Loh. Lu mana-mana. Kalau misalnya matinya kata-katanya begini, Pak. Kalau misalnya matinya karena penyakit bukan karena hukuman, gimana? Ya nggak apa-apa, Pak. Kan di sini pengecualian tuh karena zina. Nah, zina itu konsekuensinya apa? Dihukum mati, Pak. Hukum aja. Kalau misalnya yang zina ini matinya bukan karena hukuman tapi karena penyakit, itu gimana? Masih boleh cerai? Zina mati karena apa, Pak? Karena penyakit. Iya, kan orang Kristen sekarang kan yang berzina nggak dihukum mati kan? Matinya karena penyakit semua. Penyakit apa? Diabetes. Gini. Enggak, kita konsen di sini, Pak. Di ayat ini jangan lari kemana-mana, betul. Iya, silakan. Menurut Anda, bro, kalau ada suami istri tidak harmonis, suaminya pemabok, suka mukul, tidak kerja, nganggur, tidak memberi nafkah, gitu ya, boleh nggak bercerai? Boleh atau tidak? Begini, saya boleh jelaskan dulu, Pak. Saya boleh jelaskan. Dijawab dulu boleh, Nggak bisa saya langsung kesimpulan begitu. Baru dijelaskan. Tidak boleh. Karena apa? Karena begini, sebelum menghadapi situasi kondisi seperti itu, ya kan mereka pasti awalnya juga baik-baik saja. Kan tidak mungkin dalam kondisi seperti itu mereka memutuskan untuk menikah. Itu hanya pasangan yang goblok menurut saya, khususnya perempuan. Kalau dia tahu kondisi pasangan dia seperti itu, kenapa dia mau nikah? Mungkin dari awalnya pasti baik-baik dong. Mungkin si pasangan cowok ini punya cerita baik-baik. Semua orang menikah itu pasti baik-baik dulu. Masa orang daripada ada permusuhan? Iya. Artinya begini, perjalanan hidup tuh kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Jadi boleh. Iya, ini intinya pertanyaan. Intinya tidak boleh, Pak. Intinya tidak boleh. Tidak boleh Ya. Tetap bertahan maupun perempuannya menderita digebuk tiap hari, kembali nafkah, begini, begitu ya. Secara aturan tidak boleh, tetapi kembali lagi pada pribadi perempuan itu kuat menahan atau tidak. Ya, kalau dia bercerai dia melanggar pribadi sendiri nih. Kalau dia kembali kepada dia lagi itu, kembali pada dia lagi itu. Dengerin, bro, kalau KDRT alasannya dia bercerai, dia melanggar Bible. Gak bisa begitu. Betul. Melanggar Bible dia. Iya. Itulah saya bilang sulitnya menjadi seorang suami istri. Begini, saudara, digebukin itu bukan berarti ya digebukin terus-terusnya, kan pasti akan dicarikan solusi. Tidak mungkin sepanjang hari atau setiap saat mereka saling pukul-pukulan atas dasar apa dulu, kecuali salah satu sudah gila atau sarafnya sudah tidak normal. Udah, nggak usah lo ambil begitu. Ini kan kita. Jadi gitu, saudara. Makanya maksudnya bilang kita pakai analogi yang normal gitu. Bro, studi kasus ini, studi kasus ini bukan bertanda bahwa tiap hari dia main gebuk. KDRT itu dalam kasus persidangan, mau dia sekali, mau dia 20 kali, tetap dia terhitung KDRT. Yang penting ada visum dari dokter. Jadi kesimpulannya KDRT itu bukan berdasarkan frekuensi berapa kali dia menggebuk, kan begitu. Gitu ya. Yang penting cukup 2 alat bukti, kelar urusannya, bisa. Nah, ini di Kristen KDRT perempuannya udah nggak sanggup, tapi karena dia taat sama Bible-nya, menderita seumur hidup. Betul toh? Setuju? Intinya seperti saya bilang, kembali kepada pribadi masing-masing.
Itu aja, Bukan Pak. masalah pribadi, ini data Bukan di Bible, masalah perintah lo ini. Ya kalau dari dasar-dasar seperti itu ya secara normal ya pasti siapapun, saya juga mungkin nggak tahan. Misalkan saya juga sebagai tapi tidak tahan, tapi kembali lagi pada pribadi itu. Karena begini, faktor yang mendukung itu kan atau yang menolak itu kan banyak. Bisa juga dari pribadi kita Udah, dan intinya keluarga ya, bro, juga. jangan diputar lagi. Intinya adalah satu, boleh bercerai, salah satunya ada yang berzina. Ya. Dua, selain itu tidak boleh. Kalau ada bercerai di luar zina, itu melanggar Bible. Deal? Deal? Deal, sangat deal betul, sangat deal. Dari tadi kayak yang diputar-putar gitu loh. Lanjut. Iya. Ditambahin, Bang Adi. Ya, lanjut. Ya. Ditambahin boleh bercerai asal saya mau gitu loh. Kalau nggak mau ya enggak kan. Jadi asal maunya aja. Nggak bisa juga, itu melanggar, harus zina gitu. Pak Andi, saya tambahkan Pak Andi. Jadi kalau bercerai bukan karena pengecualiannya karena zina. Sabar dulu, brother. Jadi kalau bercerai bukan karena pengecualiannya karena zina. Misalkan dia hanya bercerai karena apa tadi, suaminya mabok atau tukang pukul begini-begini ya. KDRT ya kan. Selama dia hidup itu dia hidup dalam dalam dosa zina. Loh, kok zina? KDRT kok zina? Iya bukan, maksudnya begini, artinya waktu pas dia sudah bercerai itu dia hidup dalam dosa. Jadi dia tidak suci lagi dalam tanda kutip. Gitu. Iya, berat menjadi Kristen itu. Maka dari itu kan begini saudara, kan banyak orang di luar sana termasuk saudara-saudara sampean juga mengatakan, "Wah, enak ya jadi orang Kristen ditebus langsung masuk surga." Ente masuk dulu lah baru tahu. Ya silakan lanjut. Berat dalam segi ini gitu. Karena memang ya, sangat sulit sekali diimplementasikan dalam kehidupan. Waduh, ini ada gurunda saya nih, saya pengen nanya nih. Sabar. Bang Andi, selesai saya. Selain karena berzina, juga karena tidak beriman. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 15, tetapi kalau seorang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau bercerai yang tidak beriman, boleh. Makanya itu guru yang aku bilang tadi, ada 2 alasannya. Pertama zina, kedua karena penyaliban. Ya, gitu Bang Itu Andi. tadi. Lanjut. Ketiga adalah kalau kira-kira ada yang bercerai masih layak begitu ya, serahkan kepada saya syahadatkan, insya Allah saya carikan jodoh yang benar gitu. Setuju ya Bang Juma ya? Iya Bang Andi, iya Bang Andi. Ya gitu. Oke, bentar dulu ya. Host, ada yang naik nggak? Yang Pak Imanes mau naik itu, Pak Imanes. Ini saya mau nanya sama Gurunda nih, kebetulan Gurunda ada nih, boleh nggak saya bertanya sedikit aja? Tar dulu Bang. Host. Oke. Pak Imanes minta naik. Cek host. Wah, tiduran nih hostnya nih. Host, Host. bangun. Katanya mau tidur. Tapi dia minta izin sisa 10 menit ya. Ini kita lewatin dia. Jadi tidur dia kan. Ya udah. Lanjut aja teman-teman. Jubir Iman, silakan. Bir, katanya mau nanya Bir. Baik, ini Gurunda, saya mau nanya nih Gurunda. Selamat malam Gurunda. Langsung tanya. Syukurin Gurunda gak tidur. Gurunda jawab, Gurunda. Tanya Bangun. dulu. Gurundanya udah bangun, tidur Host. nih. Nah tuh host, ada yang naik gak host? Pak Imanes mau naik. Ya udah nanti dulu lah, nanti aja kalau Gurundanya udah bangun nggak apa-apa. Lanjut. Kan tuh kalau udah di sana kan jam 2 Bang Yubir. Oh iya, Bang jam juga 3. Mau jam 3. Gini aja bro, kalau mau bertanya besok aja lah. Jadi kesempatan lu yang bertanya kemarin ya, panjang. Iya. Gitu ya. Siap. Oke. Karena ini udah mau kesimpulan juga. Iya. Boleh. Silakan. Jadi gini kesimpulannya dari aku ya, untuk orang-orang yang senang dengan kriminal dan masih bujang, cari cewek Kristen. Karena kalau misalnya kriminal lagi kesel, pukulin aja. Pukulin sampai puas. Terus kalau misalnya dia mau kabur, kasih tahu, kamu nggak bisa cerai, kamu dengan saya kamu boleh cerai. Bikin kopi, nggak manis, Aduh. Dan ini ya untuk cowok-cowok pengangguran yang nggak suka untuk bekerja, cari cewek Kristen. Paksa dia bekerja. Nggak bawa pulang, nggak bawa uang, dia bekerja.
pukulin. Tidak ada perceraian karena zina. Nah, itu sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan boleh? Noise siapa Noise ya? Dunia Maya Noise. Coba dimatiin, dimatiin. Dunia Maya di mute dulu, Dunia Bang. Maya. Mana coba matiin. Mute dulu bang. Ya. Coba di uninstall dulu TikToknya. Terus ke counter beli HP baru, install TikTok, masuk lagi. Tes. Coba. Cek. Iya. Ini Udah, Bang udah. Iman. Oke, lanjut. Satu pertanyaan ya ke siapa? Jubir ya. Tadi kan dikatakan yang KDRT atau apa terus cerai lah. Terus nikah lagi kan salah ya, berdosa salah ya. Kemudian pertanyaan saya, pendeta yang menikahkan ikut berdosa enggak? Berdosa Pak. Saya jujur berdosa Pak. Itu berdosa Pak. Pendetanya? Iya berdosa Pak. Berdosa Pak. Berarti pendetanya nanggung dosa juga. Kalau soal nanggung tidak nanggung itu bukan urusan saya Pak. Tapi itu berdosa secara aturan dia salah Pak. Tidak boleh. Gitu Pak. Tapi disahkan ya. Tapi disahkan kan tetap gereja Ya disahkan di mata manusia Pak. Di mata Allah tidak Pak. Tidak disahkan. Itu kan artinya pendeta kan wakil Tuhan kan? Wakil Tuhan. Tidak semua itu pendeta wakil Tuhan Pak. Ada saya yang mengatasnamakan nama pendeta doang, bukan pendeta juga. Ya gerejanya kan Begini. diberkatinya di gereja. Jadi begini, saya kasih tahu aja yang bobrok jauh gini Pak. Banyak. Ya saya jujur, kita ini kan ngapain bohong. Ini hal-hal begini kan fakta di lapangan begitu. Bahwa banyak pasangan-pasangan yang seperti itu. Ada yang membayar, ya kan? Ada yang membayar dengan uang. Terus ada juga yang memasukkan identitas. Nah, misalkan contoh nih, ada si pasangan A nih datang dari kota si B, si pasangan C datang dari si kota si A. Mereka ketemu di kota D lah, taruhlah. Mereka mempunyai masa lalu di kampung masing-masing yang sudah menikah atau satu sudah menikah begitu. Datang di kota D ini ya merubah data gitu. Lalu si pendeta ini yang memberkati mereka ini tidak tahu. Gitu, dengan alasan mungkin untuk komunikasi ke kampung juga susah. Jadi ibaratnya ini penggelapan data lah gitu. Itu sering kejadian dan banyak yang terjadi seperti itu. Itu fakta. Nah, dan seperti itu yang salah satu contoh yang tadi ya ada pendeta yang dibayar gitu. Dia tinggal misalnya orang terkenal nih artis misalnya orang terkenal lah, semua orang tahu bahwa itu sudah bercerai, kemudian nikah lagi diberkati di gereja. Kan pasti dia tahu dong, wah ini cerai nih, cerai hidup lagi ya kan. Apapun alasannya perceraiannya kan tidak boleh dinikahkan lagi. Kemudian nih pendeta menikahkan yang diberkati oleh gerejanya juga. Jadi pendetanya salah, gerejanya salah, saksi-saksinya salah gitu dong ya. Iya, betul Pak. Negara ikut salah nggak kalau menerbitkan surat nikah? Ya itu kembali lagi Pak dari di awal waktu pas mereka menikah itu bagaimana mengumpulkan data itu. Data biodata mereka masing-masing. Apa itu betul-betul jujur apa enggak atau ada penggelapan data gitu Pak? Ya bukan loh, kalau oke lah menggelapkan data. Cuma kan ini orang terkenal, semua orang tahu bahwa mereka ini bercerai nih, kemudian nikah, ya kan? Artinya di situ gerejanya salah, pendetanya salah, saksinya salah, yang kemudian negara menerbitkan surat nikah ikut salah dong. Begini, kalau soal menikah 2-3 kali dalam Kristen, misalkan cerai hidup itu kan yang salahnya di mata Tuhan doang, tapi kan di mata manusia kan itu beda lagi, ada aturannya kan Pak. Sama juga dengan aturan pemerintahan itu kan beda dengan aturan agama, gitu. Jadi bagaimanapun juga ya pasti akan tetap diterima oleh negara, ya kan. Tetapi di mata Tuhan itu salah Pak, gitu Pak. Ya berarti artinya negara pun ikut mensahkan bahwa itu yang salah ikut disahkan gitu maksud saya. Negara cuman ini Pak memfasilitasi administrasi Pak. Dia tidak mengikuti gimana sih ini kemana sebenarnya? Dia tidak Gini Kores, artinya begini Kores. Perbuatan menikahkan lagi kan salah, betul nggak? Pendetanya ikut salah nggak? Salah itu dari sudut pandang Tuhannya masing-masing. Misalnya Tuhan dalam agama Kristen lah misalkan.
Itu sudut pandang dari agama itu salah gitu Pak. Yang kemudian keluarganya, negara juga kan mengetahui bahwa itu salah, kok mesahkan gitu kan, tetap salah jadinya kan. Jadi sebuah kesalahan yang disahkan gitu loh. Seperti di obrolan awal tadi ada penggelapan data. Kemungkinan orang tua juga nggak dikasih tahu. Tahu lah orang ini orang terkenal loh. Oke lah, dilanjutlah itu hanya saya ada terpancing sebuah perbuatan yang salah tapi disahkan gitu sih. Silakan dilanjut. Ya intinya seperti saya bilang soal menyatakan dia salah itu yaitu kembali kepada Tuhan gitu. Tetapi soal itu administrasi negara tidak bisa mengintervensi sampai ke situ. Iya, Bir, cuma gini loh, Bir, ini jauh-jauh panjang sebenarnya ya. Gue tuh cengengesan sendiri. Kenapa? Karena Yesus tuh udah nebus dosa. Mau dosa zina kayak apa, kayak mau cerai lagi, kawin lagi, cerai kawin, misalnya orang Kristen, nggak ada masalah. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, surga. Kan gitu ya. Apa yang mau ditolak di sini coba? Iya nggak? Tadi itu cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Karena ujung-ujungnya Kristen tuh mau salah benar dunia. Nanti di kerajaan sorga masuk auto itu. Gitu loh kawan-kawan. Keren kali. Ya ganti topik ya Bang Andi, Bang Gores.